Alobank dengan bangga mempersembahkan Festival Musik Internasional pertama di tahun ini, Alobank Festival 2022, menghadirkan penampilan deretan musisi ternama. Hadir 20 sampai 22 Mei 2022. 작은 소란을 또 일으켜 Jangan lewatkan Food Bazaar, Beauty, dan Travel Fair, dan masih banyak lagi. Menjadi all-in-one experience festival di Istora Senayan, Jakarta. Untuk hadir di Alobank Festival, pastikan download Alobank app dan upgrade akun kalian ke Aloprime. Nantikan update terbaru di www.alobank.com. Alobank, experience a simple life. Tamu kita, sehat ya Irma dan Mawang saya. Hey guys, tadi pas sebelum mulai Kak Irma cerita sama aku. Apa? Nanti dia aku ceritain kalau break lagi. Apa bilang apa? Intinya apa, King? Ah enggak, serem. serem. Ini yang berita sekarang ini. Ya adu jotos. Ah. Ini kabarnya Irma Dharma Wangsa mengajak seseorang buat adu jotos, sobat Ardian. Barbie Kumalasari diajak adu jotos. Kita mau kasih lihat dulu apa alasannya kenapa harus tanding sampai tinju-tinjuan barengan sama Barbie Kumalasari. Kita lihat satu. Karen tadi nanya Kak Irma, Kenapa? tadi Karen nanya, Iya. itu kalau berantem beneran begitu gimana katanya mukanya Mukanya penyok-penyok gimana enggak? penyok dong. Ya. Yang mana yang penyok maksud Resiko lo? masing-masing. Ya nggak apa-apa lah, Resiko ya. kan itu lebih baik Kan daripada Barbie banyak kan bacot. mukanya operasian semua. Ya sama kayak lu lah, Karen. Belum gue. Makanya kan ada teknik-teknik dalam bermain. Iya, Tapi- ada Oh, tapi buka pertahanan. boleh? Tinjuk- Ya tinjuk. memang Ya kan harus nanti wajar ada kan. pelajarannya. Tapi emang berseteru lagi kamu sama Barbie Kumalasari? Iya, gara-gara kemarin belum lama sih, gara-gara waktu aku nge-gym, dia nebeng mobil, kena ganjil genap kan. Nah, dia nebeng mobil, pergi, aku jemput, pulang aku drop. Pas pulang aku drop, nggak lama dia kejamretan. Pas turun dari mobil. Mobil kamu? Mobil saya, Ah. iya kejamretan tuh di situ, di daerah Pasar Baru. Terus? Ya udah liontinnya kan hilang tuh yang dia bilang liontin berlian 400 juta. Dia bilang, Kok kamu ngomongnya gitu kayak gak percaya 400 juta? Hah? ya gitu dah. Terus ya udah, nah dia akhirnya bikin laporan kan ke kepolisian kan. Aha. Dan akhirnya gue sempet dipanggil. Ya terus kenapa harus berseteru? Itu jambretnya Ya berseteru Nggak, karena nggak. dia menuduh gue. Dia dibilangnya di media-media semuanya tuh di headline-headline ditulis Irma Dharma Wangsa bersekongkol dengan pencopet. Penjamret kalung, kan gila. Ya, diduga atau ada tulisan Dia diduga. dia nulis nama enggak dia nulis Berani banget sih, masa sih? Itu dia Ya. nulis nama-nama gua terus dia bilang katanya gue yang maksa-maksa dia parkir di Pasar Baru padahal kita konvoy cari parkiran bareng-bareng. Iya, iya. Bukannya Gua ada Kak bukti Barbie semua. itu kuliah di sarjana hukum ya saya. Harusnya paham kan ya. Ya nggak tahu Sebagai nggak tahu lulusan juga. Dari itu ya, apa Iya, fakultas hukum ya. iya. Tapi terus Boleh komunikasi tanya langsung. terakhir setelah ada pelaporan kepolisian, kamu dipanggil juga, terus akhirnya gimana komunikasi kalian? Saya ngomong ke dia, saya bilang, ini apa-apaan kenapa gue dapet surat gitu kan, surat panggilan. Terus kan lu dijamret pas lu diturun dari mobil gue, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, kenapa lu nggak turunin gue di samping mobil gue persis? Lu bego, gue bilang gitu kan. Itu kan pengkolan, jadi dia parkir di sini. Itu pas belokan, lah gue kan parkir depan pas penyeberangan, nah dia turun. Saya bilang dia turun, nah kalau saya parkirnya di samping mobil dia pas pengkolan, bikin macet mobil di belakang dong. Iya. Sedangkan dia gerembolannya tuh banyak, barang-barangnya dia banyak, mesti ngambil di belakang mobil gitu kan. Segala macam alat-alat gym dia ada di belakang.
cuman beda dikit doang, parkir agak di depan dikit. Tapi perginya juga kan di situ saya parkir. Kamu tuh sama Barbie temenan Pergi. beneran gak sih? Dia waktu udah kan dulu kan sempat ribut gue gara-gara digodain Irfan terus tuh. Tiap Bukan malam. settingan itu. Agak dia video call pakai lingerie video call si Irfan ya, ke gue marah dong, istilah kata lu nggak ada attitude gitu kan, istilah lu temen kok gitu. Akhirnya udah dia datang terus tuh ke rumah, terus dia baik-baikin, terus dia bilang beb kalau ada endorse belum bla 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 gitu gitulah. Ya udah akhirnya baikan, ya udah kita baikan, udah baikan nah kita lah ke Kok tempat kayak anak gym. kecil ya baik-baikan, terus akur baik-baikan. Kalau gue Iya. mah enggak kalau aku. Kalau misalkan nggak baik ya udah bye, toksik orang-orang kayak gini. Tapi juga yang menarik di sini dia pernah datang ke kamu minta endorse-endorsean. Datang ke rumah, Aduh datang. malu ya harusnya ya. Tapi gini, buat Irma Dharma Wangsa kalau kamu merasa tidak bersalah dan memang tidak ada persekongkolan Datang. dan tidak ada bukti persekongkolan, kenapa harus marah? Datang aja tinggal dimintai Udah. keterangan kan? Datang saya. Terus yang membuat kamu marah adalah? Ya karena kan dia menuduh. Misalnya menduduh tanpa lu ada bukti dan lu udah mencemarkan nama baik gue, ada kesannya gue apaan, masa gue ada kerja sama pencopet? Kan istilahnya pikir panjang dong. Masa gue dituduh Irma kayak ada jadi dalang. Iya. Di situ ada ditulis saya seperti menjadi dalang penjamretan. Tapi ini karena perkara ini sampai akhirnya mau turun ke ring tinju kamu sama Barbie Nah Kumalasari. setelah penjamretan itu beberapa minggu kemudian baru ada tawaran. Ya udah saya terima. Tawarannya dari siapa? Dari pihak HW langsung. Oh, dari tempat yang mengadakan pertandingan iya, tinju ini. Oke, ngajakin kamu untuk kamu disuruh pilih lawan atau memang sudah ditentukan Udah lawannya? ditentukan. Ah, Udah. oke. Irma mau nggak lawan ini? Oh ya udah boleh. Tapi HW ya bagus juga ya. Karena ibaratnya tidak merepotkan kantor polisi akhirnya. Iya karena kan itu resmi ya. Tapi ini kalau misalnya ada yang bilang, ini settingan kali ini. Perkara kemarin berantem terus akhirnya nggak sekarang mau apa-apa. tinju-tinjuan. Gak apa-apa, saya mau dibilang gimana-gimana karena saya semua bukti-bukti ada di sini juga kok. Kemarin juga saya udah kasih lihat ke penyidik kan. Semua bukti-bukti dari awal saya pergi ngedrop dia jemput dia, ngedrop dia, semuanya udah ada buktinya di sini. Kan banyak yang bilang udah lama nggak masuk TV, jadi akhirnya pakai settingan-settingan begitu. Itu apa? Video apa? Yang Oh itu panggilan kepolisian. Panggilan, Oh, oke. saya kirim WhatsApp ke dia. Makanya saya nggak kirim ke media. Saya kirim oke. ke dia nih, gue udah penuhin nih panggilan, lo puas, gue bilang gitu kan. Oke. Kirim ke WhatsApp media. Ya pokoknya kalau ke kantor polisi itu jangan dibuat settingan ya, Say. Betul ya, Jadi karena- kantor polisi itu udah Ya. pusing mikirin negara. Jadi jangan hanya masalah sepele, mendingan ditinju aja itu lebih keren. Betul ya. Jadi Tapi akhirnya mau tinju juga? Mau tinju juga? Gua mah ayo aja kalau bener ya, Sama tapi gua siapa? gak suka Sama settingan siapa? gua. Siapa? Tapi kalau udah disetting gua mundur. Ada yang lebih prioritas daripada itu buat gua. Iya, iya. Jadi beneran ya sekarang mau tinju akhirnya sama Barbie Kumalasari kebetulan juga ada tawaran ya. Tapi kalau kamu bener-bener mau tinju adu jotos sama Barbie itu karena ada tawaran atau karena memang kamu kesel juga sama Barbie? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya kalau misalkan kesel doang nggak ada tawaran, masa mau tinju-tinju aja yang ada pelaporan-pelaporan. Jadi sekarang karena momennya pas juga. Momennya pas. Oke. Gitu. Persiapannya sudah sampai mana untuk tinju sama Barbie Kumalasari? Persiapannya lumayan keras karena tinju boxing sama Muay Thai ternyata beda juga kan. Saya kan sempat Muay Thai nih, sempat latihan Muay Thai. Ternyata boxing tuh wah benar-benar stamina harus dijaga, jantung Titip semua. perut sini ya, pukul ya. Ah, Katanya kamu sampai ikut latihan juga? latihan terus saya. Latihan Saya juga coach saya juga memang yang atlet memang atlet boxing. Seminggu bisa berapa kali latihan? Seminggu bisa 3 kali ya kalau latihan. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar, ini persiapan dari seorang Irma Dharma Wangsa untuk adu jotos barengan sama Barbie Kumalasari. Ini dia. Lo latihan tinju, gue juga latihan tinju. Gak usah banyak lo ya. Kita buktiin aja di ring tinju. Nih dia nih, Barbie bakal gue kalahin. Itu kamu berani kayak begitu karena memang kamu kenal sama Barbie gitu. Maksudnya kan ibaratnya depan kamera secara langsung terus disaksikan sama semua orang. Ini Barbie gitu. Itu karena kamu kenal secara langsung atau gimana sih? Ya karena kenal juga dan kesel juga, biarin aja gue lampiasin aja. Maksudnya kan gini, kamu sudah pernah bermasalah sama dia, kenapa masih baik lagi gitu loh? Kalau waktu itu kan saya pikir masalahnya sepele, masalah laki. Ya udahlah. Terus dia sering datang ke rumah gue DP, dia sering datang. Ya udah masa sih gue nggak maafin gitu kan? Dia datang, terus beb gimana beb? Terus beb kita ngevlog yuk beb. Terus masa dia datang ngapain lo kesini? Ya Ternyata dia nggak mungkin memanfaatkan juga. situasi itu Iya. gitu ya. Kalau dia suka ke rumah gue, suka ke apartemen gue gitu kan. Sebentar. Jangan tidur. Pak Tarno, prok. Ya dia begini kayak diindung-indung kali nggak dengar orang ngomong.
diceritain ya. Tapi buat Irma Dharma Wangsa, berarti Jadi sekarang... gimana Pak Tarno? Irma, kan sekarang komunikasi udah nggak ada sama sekali sama Barbie Kumalasari. Udah nggak ada, nggak ngobrol sama sekali. Di blog atau gimana? Enggak di blok. Gue mah orangnya nggak main blok-blokan. Tapi gue kalau kesel gue ngomong. Jadi kamu sudah membatasi komunikasi dan pertemanan kamu sama Tapi Barbie. membatasi udah. Membatasi, tapi Udah. kita menemukan kamu sempat nge-like Instagramnya Barbie Kumalasari. Kita akan lihat artikelnya Yang dulu mana ya. tuh? Yang ini, Irma Dharma Wangsa terciduk like unggahan Barbie Kumalasari. Settingan habis berapa duit ya? Yang mana coba lihat like-nya? Dia yang sering nge-like gue nggak pernah nge-like dia. Coba aja cek. Sama sekali. Dia yang sering nge-like. Jadi kalau ada postingan artikel gua. seperti itu? Ya coba cari. Kalau gue nggak pernah nge-like dia, dia sering nge-like gue. Kalau dulu iya, sebelum kejadian penjamretan. Tapi setelah kejadian penjamretan, gue udah nggak pernah nge-like dia sama sekali. Cek aja. Tapi masih Tapi follow kalau ya? dia nge-like. Sampai sekarang setelah Masih, follow penjamretan nggak dia masalah. masih nge-like kamu? Masih. Oke, kamu Dia udah... masih nge-like terus. Kalau kamu saya enggak? lihat kalau saya nggak, boleh dicek nggak? Saya nggak ada nge-like sama sekali. Alasannya? Males lah, ngapain lu nge-like. Tapi masih follow? Follow masih. Alasannya? Lah nggak masalah, follow-followan lah nggak masalah. Sebanyak kok yang lain-lain juga yang saya follow nggak. Orang baik itu Enggak ya ini kok. mungkin sekali memaafkan, 2 kali, memaafkan ketiga kali, memaafkan keempat kali. Ya saya setuju sih sama kamu. Ini ada komentar dari netizen, tolong ditanggapi ya. Coba, ada netizen yang berkomentar seperti ini. Settingan apa lagi ini? Terlalu banyak sandiwara. Oh, Ruri Republik kali ah. Berantem tapi masih saling like postingan. Kasian banget nyetingnya habis berapa duit ini ya. Ngundang-ngundang reporter demi saku lebaran ya. Paling settingan maaf ya. Gimana sih Irma Dharma Wangsa kalau ternyata banyak netizen atau yang ngelihat juga berpikir ini settingan nih, udah nggak begitu percaya 100% Boleh gitu. tanya media, gue pernah nggak ngundang media buat preskon ngomong-ngomong tentang penjamretan nggak pernah. Iya. Pihak dia yang selalu preskon. Mhm. Nah dia terus kalau gue nggak pernah, kalau gue orang media minta klarifikasi, Mbak tanggapannya gimana nih si Barbie ngomong begini. Kalau gue kan karena media yang menyamperin, Iya. tapi gue manggil, sini, gue mau preskon tentang ini, enggak. Tapi dia preskon, abis jamret preskon tuh. Tapi ini hati-hati ya, karena setiap jalan itu kan ada CCTV. Ya. Jadi seandainya kalian buat ini kayak sinetron, nanti bener-bener polisi menyelidiki, orang itu bisa terciduk. Kalau misalkan ini permainan juga kalian akan kena loh. Ya, seandainya memang permainan. Seandainya Ya. ini permainan. Tapi gimana sih? Kalau gue sih berharap ya itu Leontin dia yang hilang ketemu. Kalau gue berharap Leontin dia yang hilang ketemu, karena biar clear kan. Ya. Gitu Leontinnya siapa yang jamret dan Leontinnya itu asli Itu atau hal palsu mudah orang buat tahu. polisi untuk menangkap jamret itu. Nah itu, saya kan ngomong, saya waktu saya ngomong, Pak, mohon maaf, di jalanan situ pasti banyak CCTV. Iya. Bisa dilihat dong di CCTV yang jamret siapa, pas Barbie turun dari mobil saya kapan, kejadiannya kapan, itu kan bisa terlihat CCTV pasti di mana-mana ada. Itu kan nanti tinggal pembuktian aja ya. Iya. Tapi Irma Dharma Wangsa, apa yang ada dalam hati kamu, perasaan kamu, kalau ya kamu sebagai artis terkenal, tapi kalau orang lihatnya menyangka apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, pemberitaan, akhirnya orang berpikir settingan. Perasaan kamu tuh gimana sih kalau orang menyangkanya selalu seperti itu? Ya nggak apa-apa, ini kan dunia persilatan ya, terserah orang mau ngomong bagaimana, yang penting kan apa yang kita jalani kan tidak merugikan orang lain, itu aja. Atau mau dibilang settingan A, settingan B, settingan C, ya itu kan silakan netizen aja yang menilai. Dunia persilatan maksudnya gimana? Ya maksudnya dunia entertain, industri hiburan seperti ini kan, Iya. ya mau di sini, mau di luar negeri, mau dimanapun, namanya industri itu pasti Jadi punya sorotan. jalan masing-masing Ya. gitu. Untuk menuju sebuah ketenaran gitu ya. Oke, jadi kalau Ya bukan ketenaran aja sih, Iya. untuk bagaimana ini namanya kan hiburan. Nah bagaimana ini hiburan ini bisa Bertahan. showbiz lah. Oke, sebagai seorang selebriti, apakah kamu memaklumi kalau ada settingan drama-drama antara selebriti? Memaklumi saya, memaklumi yang penting tidak menyimpang dan tidak merugikan banyak orang itu aja. Ya, yang penting itu dia tidak merugikan ya, tidak menyakiti siapapun orang lain yang banget. menyaksikannya. Sekarang apa yang ingin kamu sampaikan untuk seorang Barbie Kumalasari? Silakan. Ya, untuk seorang Barbie Kumalasari ya katanya sekarang lagi banyak urus kasus. Urusin aja dulu kasusnya sendiri. Gak usah kasus orang lain, kasus sendiri aja dulu beresin gitu ya. Kalau memang lagi nyari tuh Leontin ya carilah Leontinnya sampai ketemu gitu. Seandainya nanti setelah adu tinju ini selesai, permasalahan semua selesai, dia minta maaf, kamu masih mau berteman dengan Barbie Kumalasari?
Kalau terlalu toksik ya enggak lah. Kalau terlalu Setuju. toksik banget ya ngapain hidup gue dipenuhi dengan mendingan circle gue sedikit tapi Berkualitas. berkualitas gitu. Menurut kamu Barbie Kumalasari toksik atau tidak? Kalau sekarang iya toksik, Sekarang toksik ya. so toksik bener. Tapi kita berharap semoga ya kalau pertemanan toksik itu wajar lah ya, ada 1-2. Tapi kita berharap semoga kalau hubungan percintaan kamu sama Irfan Sebastian bukan hubungan yang toksik ya. Karena yang kita dapatkan kabarnya bahwa ternyata katanya kemarin ini Irma Darmawangsa sempat memberatkan Irfan Sebastian dalam hal materi. Kita mau lihat artikelnya. Wow. Materi. Diminta mahar 5 miliar rupiah nikahi Irma Darmawangsa. Tabungan Irfan baru segini. Seberapa? Masa sih udah sama banyak sama Eli Sugigi. Sama ini masa tabungannya baru nggak sampai 5. Kan banyak pengeluaran mungkin. Itu kita punya artikel lainnya. Ya, dituntut harus punya mahar 5 miliar, nyatanya tabungan Irfan Sebastian baru ada 150 juta. Bener. Iya kan? Ketawanya Gimana kayak itu gini ya. tadi? Boro-boro, cepet gue. Kayak gitu loh. Ketawanya tuh gimana sih? Enggak kan dia main-main ke rumah, nah, terus akhirnya kebetulan ketemu lah sama keluarga kan. Nah terus biasalah, emang kamu serius sama anak saya gitu. Nah kan gue kan orang Makassar ya, Ya. uang panaikmu berapa? Panaik itu apa? Uang panaik itu apa? Kayak orang Padang gitu ya. Mahar. Uang, iya mahar, uang panaik gitu. Jadi harus membeli perempuan gitu ya. Bukan. Mahar sih, Mahar. lebih Mas kawin uang- lah Mas ya. kawin. Mas kawin, Memang betul kamu uang panaik berapa? Ya gue kaget juga lah ngomongnya begitu gitu kan, dia juga shock juga. dari keluarga kamu memang betul mintanya 5 miliar. Ini ngomongnya begitu, ada kau 5 miliar, ya, ada kau 5 miliar, dia kaget. Insya Allah tante, gitu dia. Tanggapannya Ya udah. Irfan Sebastian kalau ngobrol sama kamu secara langsung diminta 5 miliar gimana? Iya, dia sempat gini. Kok keluarga kamu matre ya gitu. Terus saya bilang, ya nggak begitu, mungkin itu motivasi buat kamu. Benar. Motivasi buat kamu ya bisa meluaskan lagi usaha, jangan hanya mengandalkan entertain aja, gue bilang gitu. Ya, kalau jadi suami itu harus menyiapkan rumah, Sabar. menyiapkan kebutuhan, Sabar, istri, sabar. menyiapkan kendaraan. Ini namanya suami gitu loh. Kalau nggak bisa menyiapkan itu ya harus kerja bersama. Selamat pagi dan selamat datang di Curahan Hati Dewi Persik. Nah itu juga, makanya kan mungkin motivasi dari orang tua. Karena kan gue pernah gagal, Iya, gitu betul. kan. Jadi motivasi gue bilang, udah itu anggap sebagai penyemangat kamu, jangan malah kamu jadi down. Tapi selama ini kamu bekerja, dia selalu mendampingi kamu dan membantu kamu kan? Membantu sih ada, dan dia juga punya usaha sendiri. Nah. Dia punya usaha, dia akhirnya dia bikin tempat gym kan, tempat kebugaran. Ya pelan-pelan nanti juga pasti dapat. Tapi betul itu tabungannya baru 150 juta sampai dengan sekarang. Tahu deh sih ngomongnya gitu, katanya kemarin kepake kan dia lagi buka peternakan nih, kambing sama sapi, kepake buat beli hewan. Oke. Tapi gitu. berarti ada Lagi usahanya. usaha sapi. Saya peternakan. juga usaha sapi di Jember ada. Ada di Cina. Kalau dia di Jangan lupa Citayam. ya, ini mau Idul Adha Citayam. kurang 60 hari. Jangan lupa kalau beli sapi sama Dewi Persik. Iklan aja terus di sini. Iya. Sama-sama dia jaga di Citayam kalau dia Depok. Oh, jadi kalau usahanya secara usaha kamu melihat ada usaha dari Irfan Sebastian? Dia ada usaha, makanya ya udah bagus lah, berarti itu kan jadi motivasi penyemangat kan. Iya, benar, Memang saya bilang namanya usaha berproses, nggak mungkin langsung dapat uang bol Betul. pelan-pelan. Itu yang kita hargai dari laki-laki. Iya, yang penting ada, Betul tapi ya dong. tetap harus ada ngasih ya. Tapi secara kalau ngomongin secara materi ini ya, Irma dan Mawangsa, masalah materi ini, masalah mas Kan kawin, katanya nasar. masalah mahar segala macam, dia pernah ngomong langsung sama kamu, berkeluh kesah segala macam. Iya, dia bilang, gila dari mana aku dapat uang gitu lah, biasalah keluhan-keluhan. Guys, nih kamu lihat, kalian nih laki-laki ya. Perempuan tuh walaupun cuma dikasih sedikit, sama laki-laki. Kita dihargai. Kita itu merasa dihargai gitu loh. Wih, kayaknya ngomongnya bukan sama kita, mending sama suami lo aja deh, Wi. Ngomong sama kita sih. Tapi Irma, kalau misalnya dia nggak punya sampai 5M gimana? Ujung-ujungnya. Ya enggak, makanya aku bilang itu mungkin motivasi aja dari keluarga. bercanda kali. Yang penting kamu ada kemauan itu aja dulu, dilihat dulu lah kemauan Tapi dan niat ujung-ujungnya balik-baliknya 140 sebulan. Seandainya memang buat beli
bajunya kakak juga nggak nyampe ya. Seandainya 5 miliar itu tidak terkumpul ya. 150 juta. 5 miliar itu tidak terkumpul oleh Irfan Sebastian. Apakah kamu masih akan tetap menerima dia sebagai suami kamu? Insya Allah namanya niat baik, kalau memang kita bisa usaha bareng, sukses bareng. Bener. Aku sama dia udah 3 tahun lebih loh. Jadi buat kamu nggak masalah Itu juga ekonomi sama materi Irfan, itu ya? mohon maaf nih, mohon maaf punten. Pasti kan ada selentingan dari orang-orang bilang itu settingan, tapi itu beneran sama. Ya udah 3 tahun Kan lebih. 3 tahun tadi ngapain sih? Irma Dharma Wangsa, apa yang ingin Kalau kamu nanti kan sampaikan lama-lama buang-buang waktu. untuk seorang Irfan Sebastian? Kita yakin dia lagi nonton pagi hari ini. Mau Iya. bilang apa sama Iya. Irfan? Dia lagi vaksin booster sekarang. Aha. Ya semangat buat kamu, yang penting ikhtiar, doa, usaha, kerja keras. Ya. Insya Allah niat baik, ada jalan baik. Betul. Amin. Kalau di dunia ini ada 2 pria, 1 Irfan, 1 Pak Tarno. Pilih mana? Aja dah. Dia tidur mulu. Udah itu kalau lagi di jalan sepatunya dibuka mulu. Oh, gue jemput. Tapi nggak apa-apa apa adanya. Kita juga senang lihat kamu punya pasangan apa Iya, adanya iya, Irfan iya. Sebastian. Tapi buat Irfan Sebastian kita juga berharap semoga kamu semangat bisa mengumpulkan rupiah. Karena ingat kalau Pundi-pundi. menikah butuh bismillah tapi resepsi butuh rupiah. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi. Bisa aja ngente. Kau coba